Oke, ini hari Rabu jam 9 pagi ya. Ya, jadi ceritanya saya datang ke subscriber dari Bengkulu. Jauh banget ya, naik travel. Sengaja niat datang ke tempat saya itu bawa HP ini Mi 10T ya. Jadi HP ini itu bilangnya udah diservis, tapi nggak bisa, lalu dibawa ke tempat saya ya. Nekat banget dibawa ke tempat saya dari Bengkulu. Nih saya coba cas ya, nggak ada responnya. Untuk memastikan kabelnya. Oke, bagus ya, kabelnya bagus. Tapi di sini nggak ada respon ya. Ini tak videoin nggak apa-apa ya. Prosesnya gitu, masalahnya apa ya? Habis servisan 4 orang selalu tak gituin. Aku kan mau bongkar nih. Oke, ini sudah saya bongkar. Untuk awal kita cek dulu baterainya ya. Baterainya 3,3 ya. 3,3 tapi nggak ada respon ya saat dicas. Nah ini sih aneh ya. Oke lah, kita maksimalkan dulu untuk di baterainya. Kita biarkan dulu ya. Ini proses penginjekan, kita biarkan dulu. Abangnya boleh tak rekam nggak? Boleh. Karena saya sudah minta izin, boleh direkam ya, saya rekam. Ini tak videoin ya bang, HP-nya. Abang dengan siapa? Reza, man. Dengan Bang Reza. Masa iya dari Bengkulu bang? Dari Bengkulu. Oh, nggak usah. Oke. Jadi ini abangnya Bang Reza dari Bengkulu nih. Beliau bawa apa itu tadi? Mi 10T Pro. Di sini agak backlight ya bang. Sini aja lah, agak backlight. Mi 10 T Pro. T Pro. Iya. Itu kenapa awalnya bang? Kalau pagi itu kalau dimainin masih bagus kan HP-nya. Terus pas saya tinggal cas, saya bawa pergi, tiba-tiba mati, nggak jelas gitu. Tiba-tiba mati nggak jelas. Jadi saya coba cek ke counter gitu. Counter katanya konslet mesinnya kan. Mesinnya. Terus dicek sama beliau, tiba-tiba bukan konslet katanya, LCD rusak. Saya bingung gimana jadinya ke LCD. Sedangkan kalau HP saya, setahu saya kalau di itu getar ya. Getar. Oh, sempat getar. Enggak getar lagi dia, berarti itu kan mati kan. Saya pikir buat ke LCD, jadi saya tarik aja HP-nya. Saya mikir-mikir kan mau gimana ya. Kalau di sini kayaknya nggak yakin. Saya sudah lama ngikutin Mas Tex. Apa ya? Saya udah sering ngeliatin. Terus ya, lihat terima kan kasih. ada tiga HP yang mirip sama HP saya. Penyakitnya sama Mas Tex, alhamdulillah bagus semua gitu. Oh, ada video saya. Iya ada itu. Jadi saya ikhtiar aja, yaudah saya niat aja lah. Berangkat ke sini. Jadi memang ini dari Bengkulu? Iya, dari Bengkulu ke sini. Naik apa bang? Pertama naik travel. Berhenti di metro. Naik ojek ke sini. Iya. Itu ya sebenarnya baru pertama kali
Baru pertama kali ke sini. Sedap deh ke sini. Oh alah. Ya udahlah. Berangkat jam berapa dari rumah? Dari rumah jam 5. Jam 5. Jam 5 sore. Ya, 5 Oh, sore. haha. Nyampe pagi tadi jam setengah 6. Setengah 6 langsung sini pas jam 6. Kan dulu di depan sebenarnya. Lihat aku udah buka ini. Kok nekat amat jauh tuh apa karena ada hal penting HP-nya atau gimana? Di HP tuh ada data sekolah. Oh, ada data sekolah. Ada data sekolah. Belakangnya apa? Guru atau apa? Pertama ada data foto kantor, Oh. terus data email gitu. Oh, game. Oh iya, betul Tergantung betul. websitenya, makanya penting. Iya 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 Penting iya. banget. Iya iya. Ya, mungkin memang disuruh jalan ketemu sama Aduh. idola. Cuman gini loh Bang, kan namanya elektronik tuh nggak bisa mastiin. Ya. Ini semenjak saya bongkar udah saya videoin. Nah ini sekarang lagi proses baterainya kan injek dulu supaya analisa selanjutnya tahu. Ini lagi tak injek dulu. Saya pokoknya nggak bisa yakinin bisa berhasil atau enggak. Yang penting saya berusaha gitu Bang ya. Soalnya kasihan abang dari jauh-jauh dan padahal biasanya itu ya saya itu harus antri dulu kan banyak. Tapi karena abang jauh banget ya saya langsung aja. Kalau benar dia masih coba aja dulu. Iya iya iya. Masa harus bagus, yang penting saya udah niat baik kan. Terus abangnya udah keluarga? Alhamdulillah baru 1 tahun nikah sih. Oh udah, tapi itu udah aja. keluarga udah tahu ya ke sini. Udah tahu, makanya minta izin sama istri. Oh, iya. Udah izin nggak apa-apa. Namanya kalau kita niat baik kan Mm-mm. pasti ada jalan. Tapi kalau udah jalan gitu ya udah terima aja. Tapi ini kalau saya upload gimana nanti? Gak apa-apa. Ngobrol sama abangnya saya upload nggak apa-apa? Boleh. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi beliau ini datang dari Bengkulu kotanya. Oke, dari Bengkulu kota dan beliau ini berangkat jam 5 ya. Iya. Jam 5. Nah ini baru aja tadi itu saya di rumah sih sebetulnya lagi ngopi, terus di calling adik itu ada tamu. Saya lagi belum mandi tadi Bang. Nah ini baru aja nyampe ke counter, beliau membawa mie 10T. Mungkin abang pernah lihat video saya itu ya yang cuman kan gini Bang, kalaupun nanti rusaknya itu, ini kan saya belum cek ya rusaknya di mana, saya hanya sebatas masih maksimalkan baterai. Iya. Kalau rusaknya itu biasanya di RAM atau CPU chipsetnya, terus diupayakan terus hidup ya secepatnya di backup ini kalau misalnya. Tapi kalau misalnya tetap nggak bisa atau rusaknya yang misalnya ya rusaknya konslet, itu malah mending rusaknya konslet kayak gitu. Kalau untuk HP flagship kita tuh malah pinginnya tuh rusaknya konslet, bisa dicari ketemu, yang lain aman. Tapi kalau rusaknya RAM CPU, nah itu yang butuh waktu. Jadi ya ini kita belum tahu ya, belum tahu. Sementara masih saya taruh di meja. Ya udah enakin dulu ya, saya tak lanjut lagi ya di HP-nya. Oke. Oke, jadi teman-teman itu beliau datang ya, langsung saya garap. Ini masih injek ya, kita coba lihat. Oke, ini posisinya lagi 2,8 ya. Kenapa mesti kita pastiin dulu baterai semua ya, berdasarkan baterai ya, utamakan baterai normal dulu baru kita analisa. Itu prosedurnya. Jangan langsung ke mesin, jangan langsung ke apa, pastiin baterainya dulu. Nah ini setelah coba beberapa menit saya ngobrol dengan abangnya, kita coba dulu, kita cek ya. Santai dulu ya Bang. Iya. Kalau capek duduk di lincak situ, tapi panas ya kayaknya. Besok pas 17-an lagi. Oke. Ini sudah 3,7 ya, saya rasa udah oke ya. 3,7 itu udah syarat minim ya. Oke, lalu kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada respon ya, 0,2 ampere.
Ini hanya responnya 0,2 ampere ya teman-teman. Ini konsumsi arus yang mati total ya. Kalau normal harusnya ini 1 lebih. Atau kalau misalnya LCD yang rusak atau display yang nggak muncul, itu ini harusnya 1 lebih, 1 ampere. Karena beliau cerita juga di counter sebelumnya bilangnya LCD, tapi ini bukan ya. Ini 0,2 ampere. Oke, saya cabut ya. Lalu kita akan cek dalamannya dulu ya. Kita lepaskan. Waduh, pantas saja dia hanya 0,2 teman-teman. Baik, tarik, saya lepas dulu ya. Ini ada bekas perbaikan ya di sini. Oke, saya cek mesin dulu, konslet apa enggak. Ini jarum bergerak, kalau dibalik dia bergerak berarti konslet ya. Ini mesin nggak konslet ya. Oke, ternyata sudah ada upaya untuk di bagian chipsetnya ini. Saya melihat ini ada bekas fluk ya. Nih. Aduh, ada bekas fluk. Ini wow. Berarti ini besar kemungkinan ini RAM CPU ini bermasalah ini. Karena 0,2 ya teman-teman. Nah, ini permasalahan, ini bekas fluk nih. Udah digarap di counter sebelumnya nih. Ini fluk ya. Bentar. Nah, ini ada fluk yang kering. Jadi memang ada upaya sebelumnya ya. Biasanya kalau posisi RAM, sebentar, posisinya itu udah garapan ya, tipis ya kemungkinan. Ini kemungkinan besar hanya dipanasin ya. Yang bagus itu di rebal. Di rebal pun kadang tuh belum tentu bagus juga. Nih, ini sisa fluk, dia mengeras fluknya. Logo awalnya biasanya cepet ngomong logo dijarke wae urip meneh kuwi. Cari kocok iku malah labas iki kemarin. Lah tak pengen iku lari dandane kan kok kuwi. Cari baterai wis ra apa-apa. Oke teman-teman, jadi ini tadi saya melihat ada fluk yang mengeras ya.
Ini berarti ada upaya sebelumnya perbaikan di sini. Nah, ini untuk RAM-nya ini K3L K3 ya. Ini RAM 8 GB. Saya coba cek stok saya nggak punya ya untuk K3L K3. Untuk RAM ini saya lagi kosong. Kemungkinan besar sih RAM-nya, tapi untuk ngecek kevalidan biasanya saya seperti ini. Jadi perhatiin ya, cara membedakan ini rusak RAM apa CPU biasanya saya begini. Tapi itu menurut versi saya ya, karena setiap teknisi beda-beda. Pasang dulu, lalu kita coba cas. Nah, di sini kan 0,2 ya. Nih. Nih, 0,2 ya. Nah, ini kita masih bingung nih. Ini rusaknya CPU atau RAM. Ya. Nih. Kalau posisi baterai saya pasang, di sini perhatiin, di sini tidak ada notif ya. Tapi kalau saya coba lepas, terus saya copot konektor baterai, kita cas. Kalau ini ada lampu LED yang nyala aja, berarti rusak RAM. Itu ciri-cirinya ya. Bentar, ini agak nyangkut nih. Coba saya cas. Nggak usah disambungin apa ininya. Perhatiin. Tuh. Ada lampu LED nyala. Nih. Artinya ini RAM bermasalah. Kalau saya sambungkan baterai, lalu saya cas, dia tidak nyala di sini. Ya. Kalau saya lepas baterai, lampu LED nyala, berarti RAM bermasalah. CPU masih kondisi oke. Tapi kalau ini dicopot, dicas, ini nggak nyala, CPU bermasalah. Kalau ini nyala berarti RAM yang bermasalah. Itu cara menganalisanya. Nah, ini saya nggak punya nih stok untuk RAM-nya. Kecuali kalau abangnya mau ditinggal, nanti ninggali alamat, nanti saya kirim, mungkin bisa. Insya Allah ya, diusahakan. Nih. Dan saya melihat untuk di RAM ini kelihatannya sebelumnya memang sudah di rehot, dipanasi atau direpel ya. Bisa jadi di antara dua itu.
Oke teman-teman, ini kalau misalnya kondisinya dia tidak ada harapan ya berarti RAM-nya yang mesti diganti ya. Karena kita sudah berusaha. Ya kayaknya sih ya teman-teman, deteknya hanya 0,2. Ini sih saya yakin banget ini RAM-nya sudah bermasalah ini. Padahal udah kita rebal ya. Jadi posisi RAM CPU itu kondisi terlem ya. Jadi kalau teman-teman dapati masih segelan, belum pernah direbal terus direhot, itu juga belum tentu, karena kondisi terlem. Justru dia itu lemnya memuai dan ngenain kaki yang ada di RAM, itu justru akan bermasalah ya. Nah, pastiin kondisinya sebelum direhot ini kondisi terlem enggak. Kalau kondisi terlem itu ya kecil kemungkinan bahwa direhot itu akan menyembuhkan ya. Jadi solusinya ya direbal. Nah, ini mungkin faktor direhot terlalu panas karena sebelumnya saya lihat di sini ada tumpukan fluk, sehingga RAM jadinya ya setelah direbal tetap nggak berfungsi. Oke, saya akan sampaikan pemilik ya, mesti diganti RAM-nya. Bang, ini RAM-nya udah tak pasang, udah direbal, kondisinya masih tetap RAM-nya bermasalah. Jadi solusi ini harus ganti RAM. Kalau CPU bagus sih, karena masih detect ya. Kalau ganti RAM berapa tuh? Kalau aku ada ini tadinya langsung ku ganti, aku nggak ada sih. Ini RAM-nya RAM 8 ya? Iya. K3 itu RAM 8. RAM 8 itu berapa ya? Ya gini, kalau abangnya mau ini memperbaiki ini, saya bisanya ditinggal, nanti abang catat alamatnya, lalu setelah selesai aku kirim. Tapi kalau abangnya mau nyari RAM-nya, nanti tak kasih alamatku, misalnya dikirim ke alamatku, nanti abang misalnya nyari sendiri, beli sendiri di online itu loh, bisa, tak pasangin gitu juga bisa. Saya manut, tapi yang jelas saya nggak ada ini RAM-nya. Kalau misalnya bagusnya tuh, kalau menurut saya biar masnya aja yang nyari. Nah, kalau misalnya saya cari nanti oh iya, tapi harus ditinggal dulu ya berarti ya posisinya. tapi kalau misalnya ditinggal nanti saya kan gini mas, saya kan besok kan juga secara mungkin saya kemungkinan pulang ya. Besok rencana ke? Kan saya masih di sekolahan ini ya, jadi ada 17-an gitu. Oh terus Mungkin kalau misalnya nanti udah selesai bisa mau dikirim nggak? Iya, nanti tinggali alamat, nanti biar tak kirim dari sini. Oke. Prosesnya nanti kan bisa next. Ini nanti tak upload dulu. Prosesnya segala macam ini tadi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti berarti abangnya nulis alamat ya. Berarti ini nanti langsung pulang ke Bengkulu. Iya, langsung pulang ke Bengkulu. Terus naik apa nanti ke sananya? Ini ke metro dulu, naik ojek. Ke metro. Ke metro ada ya? Nanti di metro tadi udah sempat hubungi orang travel. Nanti jam 12 atau jam 2 nanti dia kabarin langsung ke sana. Oke, siap. Pokoknya tak usahain. Iya, siap. Kasih bener ya mas ya. Kasih bener loh. Nanti tulis alamatnya ya. Saya udah berusaha ini. Ya, Minta maaf, saya udah berusaha tak rebal untuk ininya RAM-nya. Nah, ini teman-teman, ini RAM-nya ternyata udah. Jadi sebelumnya udah di itu, Bang. Udah dipanasi. Nah, panasnya mungkin terlalu berlebihan sehingga RAM-nya itu udah nggak kuat. Soalnya biasanya kalau RAM-nya masih bagus, direbal itu udah sembuh. Nah, ini masih tetap
Kalau memang gitu jalannya kan. Nanti kalau abang maunya nanti tak kasih informasi aja ya, ninggalin nomor RAM-nya mau yang tetap 8 atau yang lain nanti konfirmasi kan. Bisa ini di-upgrade bisa kalau RAM bisa ya. Oke, ini abangnya, mohon maaf bang, aku udah berusaha. Pokoknya sukses selalu. Nanti rencana mau pulang ya? Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan next time ini kita akan bahas kembali. Dan doakan teman-teman mudah-mudahan bisa nyala kembali. Karena datanya ada ya, penting ya? Penting, datanya penting banget. Oke. Mau itu yang dicari. Oke lah, siap. Iya, sehat selalu, sukses. Ini kita langsung ngobrol lagi ya, karena abangnya mau pulang ya. Kita doakan ya teman-teman, abangnya biar dalam perjalanan selamat hingga ke tempat tujuan. Ini ya seperti ini dulu lah.